Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah PNJ akan menpresentasikan atau menjelaskan tentang materi. Masuk ke pematerian dan penjelasan, kita kenalan dulu nih sama kelompok 8. Saya sendiri, kenalan Ajar Diana dengan NIM 250046. Saya Rita Bukti Ramadhani dengan NIM 2504725. Saya Yasna Kuntania Syafitri Putri Setiawan dengan NIM 2502426. Saya Naima Ayustari dengan NIM 2505320. Saya Kamila Aisyah dengan NIM 2500672. Saya Ica Agnia dengan NIM 2510329. Nah, sekarang sudah perkenalan, lanjut ke penjelasan material. Cekidot dan saksikan. Dadah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang buku dari Puncak Khilafah Sejarah Arab Islam dari bagian bab 2, yaitu Tantangan Bangsa Arab bagi Kekuasaan Utsmaniyah. Nah, pada awal kekuasaannya, hubungan antara Kekaisaran Utsmaniyah dan wilayah Arab sebenarnya tidak sepenuhnya dikontrol secara ketat. Kekuasaan Utsmaniyah di wilayah Arab bersifat longgar dan tidak terpusat. Karena pemerintahan pusat di Istanbul lebih memilih menjaga stabilitas daripada mengatur semua hal secara langsung. Selama pajak dibayar dan keamanan terjaga, wilayah Arab diberi keleluasaan untuk mengurus urusannya sendiri. Nah, dalam kondisi ini, elit lokal Arab seperti ulama, bangsawan, dan penguasa daerah memiliki otonomi yang cukup besar. Mereka berperan penting dalam pemerintahan, pendidikan, hukum, dan kehidupan keagamaan masyarakat. Sistem ini membuat kekuasaan Utsmaniyah dapat bertahan lama di wilayah Arab tanpa banyak perlawanan terbuka. Namun, situasi mulai berubah ketika memasuki abad ke-19 seiring dengan melemahnya Kekaisaran Utsmaniyah dan meningkatnya tekanan dari Eropa. Pemerintah pusat mulai berusaha memperkuat kontrolnya. Disinilah muncul ketidakpuasan di kalangan bangsa Arab terhadap dominasi Turki Utsmani. Banyak elit Arab merasa semakin tersisih dari kekuasaan politik dan pengambilan keputusan. Dalam ketegangan ini diperparah oleh faktor bahasa dan budaya. Dalam administrasi pemerintahan, bahasa Turki lebih diutamakan dibandingkan bahasa Arab. Meskipun Arab memiliki kedudukan penting dalam Islam, hal ini menimbulkan rasa bahwa identitas Arab tidak dihargai dan hanya dianggap sebagai wilayah bawahan. Nah, upaya penguatan kekuasaan pusat juga terlihat melalui reformasi Tajmiat. Reformasi ini bertujuan memodernisasi negara, tetapi di wilayah Arab justru dianggap mengancam kekuasaan lokal dan mengurangi peran tradisional ulama serta pemimpin Arab. Kebijakan yang semakin terpusat membuat elit lokal kehilangan pengaruh yang sebelumnya mereka miliki. Nah, dari rangkaian yang tadi, kondisi inilah kemudian muncul benih awal kesadaran politik Arab. Kesadaran ini belum berbentuk nasionalisme yang menuntut pemisahan, tetapi lebih pada tuntutan akan pengakuan, keadilan, dan peran yang lebih besar dalam kekaisaran. Bab ini menunjukkan bahwa retaknya hubungan Arab Utsmani menjadi salah satu fondasi lahirnya dinamika politik Arab di masa berikutnya. Nah, selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu Kerajaan Mesir di bawah Muhammad Ali. Bab ini membahas bagaimana Mesir muncul sebagai contoh awal modernisasi di dunia Arab, khususnya di tengah melemahnya Kekaisaran Utsmaniyah. Tokoh sentralnya adalah Muhammad Ali Pasha, seorang penguasa yang melihat bahwa kekuatan tradisional tidak lagi cukup untuk menghadapi tekanan Eropa. Muhammad Ali membangun Mesir sebagai negara modern yang terpusat. Ia melakukan reformasi besar di bidang militer, birokrasi, dan ekonomi. Tentaranya dilatih dengan sistem Eropa, birokrasinya dikendalikan langsung oleh negara, dan ekonominya dikelola langsung untuk mendukung kekuatan militer. Nah, dengan langkah ini, Mesir menjadi salah satu wilayah Arab terkuat pada masanya. Namun, proses modernisasi ini dijalankan secara otoriter. Negara mengambil alih tanpa pertanian, mengambil alih tanah pertanian, mengatur hasil panen, dan memaksakan kebijakan ekonomi pada rakyat. Rakyat dibebani pajak tinggi dan kerja paksa karena modernisasi lebih berfokus pada kepentingan negara, bukan kesejahteraan masyarakat. Nah, keberhasilan Mesir membuat Muhammad Ali memiliki ambisi politik yang lebih besar. Dia tidak hanya ingin memperkuat Mesir, tapi juga menyaingi bahkan menantang keseluruhan Kekaisaran Utsmaniyah. Ekspansi ke wilayah Suriah menunjukkan keinginannya untuk menjadi kekuatan utama di kawasan Arab. Namun, kebangkitan Mesir ini tidak dibiarkan begitu saja. Kekuatan Eropa, terutama Inggris dan Prancis, ikut campur karena khawatir Mesir akan mengganggu keseimbangan kekuasaan di kawasannya. Melalui tekanan politik dan militer, ekspansi Muhammad Ali dibatasi. Pada akhirnya, Mesir memang menjadi pelopor modernisasi dunia Arab, tetapi sekaligus menunjukkan paradoks penting. Di satu sisi, modernisasi membawa kekuatan dan kemajuan. Di sisi lain, ketergantungan pada model Barat dan campur tangan Eropa membuat Mesir tidak sepenuhnya merdeka. Bab ini memperlihatkan bahwa jalan menuju kemajuan di dunia Arab sejak awal penuh dengan dilema dan keterbatasan. Nah, selanjutnya di bagian bab terakhir yang saya jelaskan, yaitu ada bencana Palestina dan konsekuensinya. Bab ini membahas bagaimana masalah Palestina menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah dunia Arab modern. Akar persoalannya tidak bisa dilepaskan dari runtuhnya Kekaisaran Utsmaniyah. Setelah Perang Dunia I,
yang menyebabkan wilayah-wilayah Arab berada di bawah kendali kekuatan Barat. Setelah Utsmaniyah runtuh, Palestina berada di bawah mandat Inggris. Dalam masa mandat ini, Inggris tidak bersikap netral. Melalui deklarasi Balfour, Inggris secara resmi mendukung pendirian tanah air bagi bangsa Yahudi, tanpa meminta persetujuan mayoritas rakyat Arab Palestina. Kebijakan ini sejak awal menimbulkan ketidakadilan dan konflik. Akibat kebijakan tersebut, terjadi migrasi Yahudi secara besar-besaran ke Palestina. Bersamaan dengan itu, kepemilikan tanah Arab mulai berkurang, baik melalui pembelian maupun kebijakan administrasi Inggris. Ketegangan antara masyarakat Arab Palestina dan komunitas Yahudi pun semakin meningkat. Sementara perlawanan Arab seringkali ditekan oleh pemerintah yang mandat. Situasi ini akhirnya memecah dalam Perang Arab-Israel tahun 1948. Negara-negara Arab berusaha mencegah berdirinya negara Israel, tetapi berakhir dengan kekalahan pihak Arab. Sebaliknya, Israel berhasil berdiri sebagai negara yang diakui secara internasional. Dampak terbesar dari peristiwa ini adalah yang pertama, pengungsian massal rakyat Palestina yang dikenal sebagai Nakba. Yang kedua, ratusan ribu orang kehilangan rumah, tanah, dan kehidupan normalnya. Peristiwa ini tidak hanya meninggalkan luka bagi Palestina, tapi juga menjadi trauma kolektif bagi dunia Arab. Sejak saat itu, isu Palestina berubah menjadi simbol penderitaan, ketidakadilan kolonial, dan kegagalan kepemimpinan Arab. Konflik Palestina tidak lagi sekadar persoalan wilayah, tetapi menjadi faktor penting yang membentuk politik, solidaritas, dan arah perjuangan dunia Arab hingga hari ini. Free Palestine. Nah, kalau ditarik pada garis besarnya, pada bab 2, 3, sampai bab 9, kita bisa lihat bahwa dunia Arab masuk ke masa krisis setelah runtuhnya Utsmaniyah. Modernisasi memang dicoba, tapi tidak sepenuhnya mandiri dan sering menekan rakyat sendiri. Akhirnya, konflik Palestina muncul sebagai dampak penting nyata dari campur tangan Barat dan lemahnya kepemimpinan Arab. Dicukupkan dari saya, terima kasih. Free Palestine. Nah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pematerian selanjutnya, yaitu bab 10, 11, dan 13 dari buku Puncak Khilafah Sejarah Arab Islam Sejak Era Kejayaan Khalifah Utsmaniyah. Bab 10 itu judulnya Bangkitnya Nasionalisme Arab. Nah teman-teman, di bab ini itu menjelaskan bahwa nasionalisme Arab ini itu muncul pada abad pertengahan 20, tepatnya setelah Perang Dunia Kedua, sebagai respon terhadap imperialisme Barat dan kegagalan elit politik lama. Nah teman-teman, di sini saya akan langsung menjelaskan pada intinya saja di bab 10. Yang pertama yaitu latar belakang kemunculan nasionalisme Arab. Nah teman-teman, nasionalisme Arab ini itu muncul ketika ada rasa kekecewaan terhadap kekuasaan Inggris dan Prancis yang masih kuat meski Perang Dunia II itu selesai. Kekalahan Arab dalam Perang Palestina 1948 juga menjadi salah satu kejadian yang memperparah rasa frustasi dan kemarahan rakyat. Inti yang kedua dari bab 10 adalah kritik terhadap penguasa lama. Raja-raja Arab dan politisi nasionalis generasi lama itu dianggap gagal karena beberapa hal berikut. Yang pertama adalah tidak mampu melepaskan diri dari pengaruh Barat. Yang kedua adalah dianggap korup dan tidak mewakili rakyat. Hal ini membuat legitimasi monarki dan sistem parlementer mulai dipertanyakan. Yang ketiga, inti dari bab 10 ini adalah peran generasi muda dan kelompok baru. Bab ini itu menyoroti peran para pemuda, mahasiswa, dan perwira militer. Kelompok Ikhwanul Muslimin, komunis, dan nasionalis radikal. Mereka mendorong perubahan politik yang lebih revolusioner, bahkan dengan kekerasan. Inti yang keempat adalah nasionalisme Arab sebagai ideologi pemersatu. Nasionalisme Arab itu didasarkan pada 3, yaitu kesamaan bahasa Arab, sejarah dan budaya bersama. Yang ketiga, identitas Arab lintas agama, yaitu Islam dan non-Islam. Tujuannya adalah untuk menyatukan bangsa-bangsa Arab yang terpecah oleh batas negara kolonial. Inti dari yang kelima adalah Mesir sebagai pusat gerakan. Mesir digambarkan sebagai contoh utama dalam hal demonstrasi besar-besaran, perlawanan terhadap Inggris di terusan Suez, dan meningkatnya gerakan bersenjata atau disebut Fidaiyin. Kondisi ini membuka jalan menuju perubahan politik besar di Mesir pada awal 1950-an. Nah, kesimpulan dari bab 10 ini adalah menunjukkan bahwa nasionalisme Arab itu lahir dari kekecewaan mendalam masyarakat Arab terhadap kolonialisme dan elit penguasa lama, serta menjadi dasar bagi munculnya gerakan revolusioner dan pembentukan negara-negara Arab modern. Selanjutnya kita akan membahas bab 11 yang berjudul Runtuhnya Nasionalisme Arab. Nah teman-teman, di bab 11 ini kita akan membahas tentang kemunduran serta kegagalan nasionalisme Arab yang sebelumnya itu tuh mereka mempunyai rasa bangkit, persatuan, dan anti-imperialisme sehingga mereka itu menghadapi banyak masalah.
Meskipun nasionalisme Arab ini itu sebenarnya sempat membawa banyak perubahan, terutama pada naungan tokoh seperti Gamal Abdel Nasser. Salah satu penyebab utama runtuhnya nasionalisme Arab ini adalah kegagalan politik dan militernya, terutama kekalahan negara-negara Arab dalam konflik dengan Israel yang menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap para pemimpin nasionalis. Selain itu, rezim-rezim nasionalis itu berubah menjadi otoriter, menekan oposisi, dan gagal memenuhi janji rakyat. Nasionalisme Arab ini juga melemah karena beberapa hal, yaitu perpecahan antar negara Arab, konflik kepentingan politik masing-masing negara, krisis ekonomi dan sosial, serta hilangnya semangat persatuan mereka. Akibat kegagalan ini, banyak masyarakat Arab itu mulai kehilangan kepercayaan pada nasionalisme Arab dan beralih ke ideologi lain, terutama Islamisme sebagai alternatif untuk menjawab ketidakadilan dan krisis identitas. Nah, jadi kesimpulan dari bab 11 di buku ini adalah menunjukkan bahwa nasionalisme Arab itu runtuh karena gagal mewujudkan persatuan, kemenangan politik, dan kesejahteraan rakyat, sehingga membuka jalan bagi munculnya ideologi baru dan gerakan baru di dunia Arab. Selanjutnya adalah materi terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu bab 13 yang berjudul Kekuatan Islam. Di bab 13 ini kita akan membahas bangkitnya Islam sebagai kekuatan sosial dan politik utama di dunia Arab setelah kegagalan nasionalisme Arab yang ada di bab 11 tadi. Ketidakmampuan pemerintah nasionalis dalam menciptakan keadilan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat membuat mereka itu kembali menjadikan Islam sebagai sumber identitas, legitimasi, dan perlawanan. Islam di sini itu tidak hanya hadir sebagai ajaran agama, tetapi juga dihadirkan sebagai kekuatan moral, sosial, dan politik. Nah, pada saat ini itu organisasi Islam banyak yang berkembang pesat karena melalui beberapa hal berikut, yaitu kegiatan sosial dan pendidikan, layanan dan kesejahteraan, serta melalui dakwah dan pembinaan masyarakat. Bab ini juga menyoroti beragam bentuk gerakan Islam, mulai dari yang moderat, damai, hingga yang radikal. Tekanan politik, represi negara, dan konflik regional, serta campur tangan asing itu ikut mendorong sebagian kelompok Islam berkembang ke arah yang lebih keras. Selain itu, Rogan menjelaskan bahwa kebangkitan Islam merupakan respon langsung terhadap krisis legitimasi negara-negara Arab, di mana Islam itu dipandang sebagai alternatif yang lebih adil dan otentik dibanding sistem politik buatan Barat. Kesimpulan bab 13 ini adalah menunjukkan bahwa Islam itu menjadi kekuatan utama pengganti nasionalisme Arab yang sebelumnya itu hancur dan gagal, baik sebagai identitas, gerakan sosial maupun kekuatan politik di dunia Arab modern. Teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan Perang Dunia I, khususnya di kawasan Timur Tengah. Nah, meletusnya Perang Dunia I pada tahun 1914 ini membawa konflik global ke kawasan Timur Tengah. Perang Dunia I yang awalnya berpusat di Eropa itu kemudian meluas ke berbagai kawasan lain, khususnya di Timur Tengah. Nah, hal ini tuh terjadi karena negara-negara besar yang terlibat perang itu memiliki kepentingan global, sehingga konflik itu tidak dapat dibatasi hanya di satu wilayah saja. Kawasan Timur Tengah ini merupakan posisi strategis sebagai penghubung antara Eropa, Asia, dan Afrika. Selain itu juga menjadi jalur perdagangan internasional yang sangat penting. Nah, kondisi ini yang membuat negara-negara besar itu untuk memperluas pengaruh politik dan militernya, sehingga kawasan Asia Tengah ini diperebutkanlah oleh mereka. Nah, pada perang di kawasan Timur Tengah ini terdapat tokoh utama yang menjadi imperium, yaitu Utsmaniyah. Ia merupakan kekuatan politik terbesar di Timur Tengah pada saat itu. Keputusan Utsmaniyah itu untuk terlibat perang itu sangat mempengaruhi dinamika konflik di kawasan ini. Selanjutnya yaitu ada tujuan perang dan strategi politik Jerman. Yang pertama yaitu melemahkan Inggris dan Rusia di luar Eropa. Nah, Jerman sendiri itu bertujuan untuk membuka front baru di Timur Tengah agar Inggris dan Rusia terpaksa membagi kekuatan militernya. Nah, dengan mengalihkan perhatian sekutu dari medan perang Eropa itu, Jerman berharap tekanan militer di front barat dapat berkurang dan
sehingga keseimbangan perang itu dapat berubah. Yang kedua yaitu mendukung Turki Utsmaniyah sebagai sekutu yang strategis. Nah, Jerman itu melihat kekaisaran Turki Utsmaniyah sebagai mitra penting karena pada saat itu menguasai wilayah strategis seperti Selat Dardanella dan terusan Suez. Nah, dukungan militer dan politik diberikan agar Utsmaniyah itu mampu menahan ekspansi sekutu di Timur Tengah. Yang ketiga yaitu mengganggu jalur kolonial Inggris. Nah, strategi Jerman pada saat itu diarahkan untuk mengancam jalur perdagangan dan komunikasi Inggris, khususnya yang menghubungkan Eropa dengan India. Nah, gangguan di Timur Tengah tersebut diharapkan dapat melemahkan stabilitas kekuasaan kolonial Inggris. Selanjutnya yaitu diplomasi gerakan militer di Iran. Yang pertama yaitu ada pemanfaatan status netral Iran. Iran yang pada saat itu menyatakan netral itu justru dimanfaatkan oleh Jerman dan Turki Utsmaniyah sebagai medan operasi rahasia. Nah, status netral tersebut itu memungkinkan pergerakan agen dan propaganda tanpa keterlibatan perang yang terbuka. Yang kedua yaitu persaingan pengaruh dengan Inggris dan Rusia. Jerman pada saat itu berusaha menyaingi dominasi Inggris dan Rusia di Iran melalui diplomasi politik dan dukungan terhadap kelompok nasionalis. Hal ini itu menjadikan Iran arena konflik tidak langsung antar kekuatan besar. Yang ketiga yaitu ada jalur strategis operasi militer dan intelijen. Nah, Iran pada saat itu digunakan sebagai jalur penghubung bagi pergerakan pasukan, logistik, dan agen rahasia yang menuju Asia Tengah dan Asia Selatan. Peran ini tuh memperluas dimensi geografis perang di kawasan Timur Tengah. Lanjut yaitu ekspedisi Jerman ke Afghanistan. Nah, upaya yang pertama yaitu mendorong Afghanistan agar melawan Inggris. Nah, Jerman pada saat itu berusaha membujuk Afghanistan agar menyerang India Britania sebagai bentuk perlawanan terhadap Inggris. Nah, strategi ini dimaksudkan agar melemahkan posisi Inggris di Asia Selatan pada saat itu. Yang kedua yaitu penyebaran propaganda anti kolonial. Nah, hal ini tuh termasuk misi propaganda untuk membangkitkan sentimen anti-Inggris di kalangan penguasa dan masyarakat Muslim Afghanistan. Yang ketiga yaitu kegagalan strategi geopolitik. Nah, meskipun ambisius, ekspedisi ini gagal karena Afghanistan itu memilih tetap netral. Namun, usaha ini tuh menunjukkan bahwa Timur Tengah menjadi bagian dari strategi perang global. Nah, setelah tadi kita mengetahui tujuan perang dan strategi politik Jerman, selanjutnya yaitu terdapat tujuan perang dan strategi politik Turki Utsmaniyah. Yang pertama yaitu mempertahankan keutuhan wilayah kekaisaran. Nah, tujuan utamanya sendiri adalah yaitu untuk mempertahankan wilayah dari ancaman Inggris, Rusia, dan Prancis yang berusaha memecah kekaisaran pada saat itu. Yang kedua yaitu mengonsolidasikan kekuasaan internal di mana perang digunakan untuk memperkuat kontrol pusat terhadap wilayah dan kelompok etnis yang mulai menunjukkan ketidakloyalan. Yang ketiga yaitu menghidupkan legitimasi keagamaan sebagai khalifah. Nah, Sultan Utsmaniyah berusaha menggunakan legitimasi agama untuk memobilisasi umat Islam dalam melawan sekutu. Selanjutnya yaitu terdapat masalah loyalitas Arab dan Kurdi. Yang pertama yaitu ketidakpuasan bangsa Arab. Nah, banyak elit Arab yang merasa dipinggirkan oleh kebijakan sentralisasi Utsmaniyah pada saat itu, sehingga muncul keinginan untuk merdeka. Yang kedua, intervensi Inggris dalam pemberontakan Arab. Nah, Inggris pada saat itu memanfaatkan ketidakpuasan ini dengan menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Arab yang kemudian memicu pemberontakan pada saat itu. Yang ketiga yaitu posisi ambigu bangsa Kurdi, di mana bangsa Kurdi terpecah antara loyalitas kepada Utsmaniyah dan kepentingan etnis mereka sendiri, sehingga sikap mereka tidak seragam selama perang. Nah, selanjutnya yaitu terdapat masalah loyalitas Armenia dan Assyria. Yang pertama yaitu terdapat kecurigaan terhadap Armenia, di mana pemerintah Utsmaniyah mencurigai Armenia sebagai pendukung Rusia, terutama di wilayah perbatasan timur. Yang kedua yaitu reaksi represif negara. Nah, kecurigaan ini tuh memicu kebijakan keras yang berujung pada deportasi dan kekerasan massal. Nah, terdapat dampak kemanusiaan besar. Nah, pada konflik loyalitas ini menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam Perang Dunia I di Timur Tengah. Yang selanjutnya yaitu ada pan-Islamisme dan pan-Turanisme. Yang pertama yaitu pan-Islamisme ini sebagai alat mobilisasi Utsmaniyah menyerukan jihad untuk menyatukan umat Islam melawan kekuatan Barat. Yang kedua, pan-Turanisme sebagai ideologi etnis. Nah, di mana bertujuan untuk menyatukan bangsa-bangsa Turki dalam satu identitas politik dan budaya.
Lalu ada fungsi propaganda perang. Nah, kedua ideologi ini digunakan sebagai alat propaganda untuk memperkuat dukungan terhadap perang. Selanjutnya yaitu operasi militer di Timur Tengah. Yang pertama yaitu ada ekspedisi Dardanella. Nah, ekspedisi Dardanella ini merupakan suatu upaya sekutu untuk menembus Selat Dardanella dan membuka jalur ke Rusia. Operasi ini itu gagal akibat perlawanan kuat Utsmaniyah dan menjadi kemenangan simbolis besar bagi Turki pada saat itu. Yang kedua yaitu ada Front Sinai. Nah, Front Sinai ini berfokus pada pelindungan terusan Suez yang vital bagi Inggris. Nah, setelah serangkaian pertempuran, Inggris itu berhasil menguasai wilayah ini dan mendorong pasukan Utsmaniyah untuk mundur. Yang ketiga yaitu Front Arabia. Nah, front ini tuh ditandai oleh pemberontakan Arab yang didukung oleh Inggris. Perlawanan ini itu melemahkan kendali Utsmaniyah di Jazirah Arab pada saat itu. Yang keempat itu terdapat Front Mesopotamia. Nah, Mesopotamia ini menjadi sasaran Inggris karena kepentingan minyak dan posisi strategis wilayah tersebut. Nah, Inggris pada akhirnya itu berhasil menguasai wilayah ini setelah pertempuran panjang. Selanjutnya itu terdapat operasi di Arabia Barat Daya. Nah, operasi militer ini di wilayah Yaman itu bertujuan agar mengamankan jalur Laut Merah. Wilayah ini tuh penting bagi komunikasi dan perdagangan antar sekutu. Yang keenam, selanjutnya yaitu operasi di Transkaukasia. Nah, Transkaukasia ini mempertemukan Utsmaniyah dengan Rusia dalam perebutan wilayah perbatasan. Konflik ini tuh diperparah oleh faktor etnis dan nasionalisme lokal pada saat itu. Nah, yang terakhir yaitu penyelesaian perdamaian. Nah, yang pertama itu ada gencatan senjata Mudros pada tahun 1918. Perang di Timur Tengah pada saat itu berakhir dengan ditandatanganinya gencatan senjata Mudros pada Oktober 1918 antara sekutu dan kekaisaran Turki Utsmaniyah. Perjanjian ini tuh menandai kekalahan Utsmaniyah dan memberhentikan seluruh operasi militer di wilayah Timur Tengah. Melalui gencatan ini, Utsmaniyah diwajibkan membuka selat-selat strategis dan menyerahkan wilayah penting kepada sekutu. Selanjutnya yaitu runtuhnya Kekaisaran Turki Utsmaniyah. Kekalahan dalam Perang Dunia I mempercepat runtuhnya Kekaisaran Turki Utsmaniyah yang telah berkuasa selama berabad-abad. Wilayah kekaisaran terpecah dan berada di bawah kendali sekutu. Runtuhnya Utsmaniyah mengakhiri sistem kekhalifahan dan mengubah struktur politik Timur Tengah secara drastis. Yang pertama itu terdapat Perjanjian Sevres pada tahun 1920. Perjanjian Sevres secara resmi mengatur pembagian wilayah bekas Kekaisaran Utsmaniyah. Perjanjian ini tuh sangat merugikan pihak Turki karena wilayahnya dipersempit dan banyak daerah ditempatkan di bawah pengaruh sekutu. Namun perjanjian ini menimbulkan perlawanan nasionalis Turki dan tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Lanjut, yaitu terdapat Perjanjian Lausanne tahun 1923. Sebagai akibat dari perlawanan nasionalis Turki di bawah Mustafa Kemal Atatürk, Perjanjian Sevres digantikan oleh Perjanjian Lausanne. Perjanjian ini mengakui kedaulatan Republik Turki dengan batas wilayah yang lebih jelas. Lausanne menjadi dasar perdamaian yang lebih stabil bagi Turki, tetapi tidak menyelesaikan masalah di wilayah Timur Tengah yang lainnya. Lanjut, ada sistem mandat liga. Nah, bangsa-bangsa wilayah Timur Tengah yang sebelumnya dikuasai Utsmaniyah itu ditempatkan di bawah sistem mandat liga bangsa-bangsa. Nah, Inggris memperoleh mandat atas Irak, Palestina, dan Transjordania, sementara Prancis menguasai Suriah dan Lebanon. Sistem ini pada praktiknya merupakan bentuk kolonialisme yang menunda kemerdekaan bangsa-bangsa Arab. Lanjut, yaitu terdapat kegagalan janji kemerdekaan Arab. Selama perang, Inggris itu menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Arab sebagai imbalan atas dukungan mereka melawan Utsmaniyah. Namun setelah perang berakhir, janji tersebut tidak sepenuhnya ditepati. Hal ini tuh menimbulkan kekecewaan mendalam dan menjadi sumber konflik politik di Timur Tengah. Nah, terdapat juga dampak perdamaian terhadap stabilitas Timur Tengah, yaitu penyelesaian perdamaian pasca Perang Dunia I tidak menciptakan stabilitas jangka panjang di Timur Tengah sendiri. Pembagian wilayah yang tidak mempertimbangkan kondisi etnis, agama, dan sejarah lokal justru juga memicu konflik baru. Banyak masalah politik modern di Timur Tengah berakar dari penyelesaian perdamaian yang tidak adil tersebut. Nah, penyelesaian perdamaian Perang Dunia I di Timur Tengah itu lebih mencerminkan kepentingan kekuatan besar daripada aspirasi masyarakat lokal. Nah, perjanjian-perjanjian yang dihasilkan memang mengakhiri perang, tetapi sekaligus meletakkan juga dasar bagi ketegangan dan konflik berkepanjangan di kawasan tersebut. Baik teman-teman, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bab negara Iran dalam buku Timur Tengah di Kancah Dunia. Nah, kebangkitan Iran modern itu tidak dapat terlepas dari figur Reza Khan. Nah, dia itu adalah seorang perwira militer yang naik ke
tampuk kekuasaan dan dinobatkan sebagai Syah pada tahun 1925. Nah, berangkat dari latar belakang militernya, Reza Shah ini membangun negara dengan pendekatan sentralistik dan otoriter yang menempatkan stabilitas politik itu sebagai fondasi utama modernisasi. Nah, reformasi besar-besaran dilakukan di berbagai bidang, termasuk di bidang militer, birokrasi, hukum, pendidikan, dengan tujuan menjadikan Iran itu sebagai negara modern yang kuat dan berdaulat. Nah, namun proses modernisasi ini tuh membawa konsekuensi sosial yang serius dikarenakan secara signifikan mengurangi peran ulama, adat lokal, dan struktur tradisional. Nah, sehingga memicu resistensi dari kelompok religius dan masyarakat pedesaan. Nah, lalu dalam bidang ekonomi, negara mengambil peran dominan melalui pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan raya, rel kereta api, dan industri dasar. Nah, meskipun pembangunan ini mencerminkan ambisi dari modernisasi tersebut, tapi struktur sosial ekonomi Iran itu tetap sangat bergantung pada yang namanya sektor perminyakan. Nah, yang membuatnya rentan terhadap intervensi dan tekanan kekuatan asing. Nah, ketergantungan ini juga semakin kompleks ketika Iran berupaya menjalankan politik luar negeri yang berimbang dengan tujuan menjaga kedaulatan nasional tanpa jatuh sepenuhnya ke dalam pengaruh satu kekuatan besar. Lalu selanjutnya, hubungan luar negeri Iran pada masa ini tuh ditandai oleh dinamika yang rumit. Kedekatan geografis dengan Uni Soviet menimbulkan kecurigaan mendalam, terutama terkait penyebaran komunisme dan ancaman politik. Nah, sementara itu, Inggris itu memiliki kepentingan ekonomi yang sangat besar, khususnya dalam pengelolaan minyak Iran, yang memicu sentimen anti-asing yang memperkuat nasionalisme mereka. Nah, untuk mengimbangi dua kekuatan tersebut, Iran itu menjalin hubungan yang semakin erat dengan Jerman, terutama menjelang Perang Dunia II sebagai alternatif mitra strategis. Lalu, selanjutnya, tetapi posisi ini justru membawa konsekuensi besar ketika Perang Dunia II terjadi. Nah, Iran itu diduduki oleh Inggris dan Uni Soviet dengan alasan keamanan dan kecurigaan terhadap kedekatan Iran dengan Jerman. Nah, lalu penduduk ini memaksa Reza Shah untuk turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya yang bernama Muhammad Reza Shah. Nah, pasca perang, Iran menghadapi krisis serius termasuk krisis Azerbaijan. Ketika Soviet mendukung kegerakan separatis di wilayah utara Iran, krisis ini menjadi ujian nyata bagi kedaulatan Iran sekaligus memperlihatkan awal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut dengan PBB dalam penyelesaian konflik internasional. Nah, situasi pasca perang itu ditandai oleh ketidakstabilan politik, tuntutan reformasi sosial, serta tekanan asing yang berkelanjutan. Lalu dalam konteks perang dingin, Amerika Serikat muncul sebagai mitra baru Iran. Amerika memberikan bantuan ekonomi dan militer guna menahan pengaruh Soviet. Nah, meski pemerintahan melanjutkan agenda modernisasi dan pembangunan, upaya pembaruan tersebut sering dijalankan secara otoriter tanpa partisipasi luas masyarakat, sehingga memperdalam ketegangan sosial dan politik Iran pada masa itu. Nah, puncak konflik ini terjadi pada krisis minyak ketika Perdana Menteri Muhammad Mossadegh menasionalisasi industri minyak Iran. Lalu, kebijakan ini itu memicu konflik terbuka dengan Inggris dan menempatkan Iran itu dalam kondisi yang sangat kritis internasional. Lalu, ketegangan tersebut berakhir dengan kudeta tahun 1953 yang menggulingkan Mossadegh dan mengembalikan kekuasaan penuh kepada Shah. Sejak saat itu, Iran secara tegas mengambil alih pro-barat, khususnya sebagai sekutu strategis Amerika Serikat. Lalu, meskipun Iran itu mengalami pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang tidak merata itu menimbulkan kesenjangan sosial yang sangat signifikan. Lalu di sisi lain juga, penindasan terhadap oposisi politik dan pembatasan kebebasan sipil menciptakan ketidakpuasan yang terus terakumulasi di dalam masyarakat. Nah, kombinasi antara modernisasi yang timpang itu, ketergantungan pada kekuatan asing, dan represi politik menjadi sumber ketegangan jangka panjang yang kelak berkontribusi pada gejolak besar dalam sejarah Iran berikutnya. Selanjutnya, negara Afghanistan.
Setelah lepas dari dominasi Inggris, Afghanistan berupaya menegaskan kedaulatan nasionalnya, terutama melalui penghapusan pengawasan Inggris dan penataan ulang persoalan perbatasan. Namun segenap wilayah, khususnya dengan India Britania yang saat ini menjadi negara Pakistan, menjadi sumber ketegangan yang berkepanjangan yang memengaruhi stabilitas regional. Dalam konteks hubungan luar negeri, Afghanistan itu mengambil sikap pragmatis atau menjalin hubungan relatif baik dengan Uni Soviet yang memberikan bantuan ekonomi dan teknis, sembari tetap menjaga jarak dari Inggris yang dipandang melalui lensa sejarah konflik dan kecurigaan akibat upayanya mempertahankan pengaruh di kawasan. Nah, di dalam negeri, negara menghadapi tantangan besar berupa upaya modernisasi yang kerap berhadapan dengan struktur sosial dan tradisional. Reformasi sosial dan administratif yang digagas pemerintah sering memicu pemberontakan kelompok konservatif. Nah, sehingga banyak program yang digagas oleh pemerintah itu sering memicu pemberontakan kelompok konservatif. Nah, sehingga banyak program pembaruan itu gagal berjalan atau berjalan di tengah jalan atau berjalan hanya setengah jalan. Lalu kondisi ini diperparah oleh krisis politik internal, konflik antar elit, serta lemahnya institusi negara yang belum mampu menopang stabilitas negara Afghanistan ini secara jangka panjang. Nah, situasi kacau itu membuka jalan bagi naiknya Nadir Shah yang berusaha memulihkan ketertiban dan konsolidasi kekuasaan setelah periode instabilitas. Nah, meskipun stabilitas itu relatif dapat dicapai, tapi fondasi negara tetap rapuh. Nah, pada masa Perang Dunia Kedua, Afghanistan itu memilih untuk bersikap netral untuk menghindari keterlibatannya dalam konflik global. Nah, namun pasca perang, negara ini tetap mengalami tekanan ekonomi dan politik yang berat akibat keterbatasan sumber daya dan rendahnya kapasitas ekonomi nasional. Lalu, Afghanistan sebagai negara miskin dengan kebutuhan pembangunan yang besar, Afghanistan itu sangat bergantung pada bantuan dari luar negeri. Nah, dalam situasi perang dingin, posisi geografis dan politik Afghanistan itu menempatkannya di antara kepentingan timur dan barat. Untuk mempertahankan kedaulatan, maka Afghanistan menjalankan politik non-blok, berupaya memanfaatkan persaingan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet guna memperoleh bantuan tanpa harus sepenuhnya berpihak kepada salah satu dari kedua negara tersebut antara Amerika dan Uni Soviet. Nah, namun strategi ini juga mencerminkan bagaimana dilemanya negara Afghanistan ini sebagai negara yang berusaha bertahan di tengah tekanan internal dan tarik-menarik antar kekuatan global. Selanjutnya, pada bab negara Irak. Irak modern dibentuk sebagai monarki di bawah Raja Faisal I dan pada penerusnya setelah Perang Dunia I dalam konteks pembentukan negara-negara mandat. Nah, meskipun memperoleh kemerdekaan secara bertahap, pemerintahan Irak sejak awal sangat dipengaruhi oleh kekuatan Inggris, baik itu dalam bidang militer, ekonomi, maupun kebijakan luar negeri. Nah, lalu perjanjian-perjanjian dengan Inggris membuat kemerdekaan Irak itu bersifat formal, sementara kendali asing tetap kuat, terutama melalui pangkalan militer dan kepentingan ekonomi. Lalu di dalam negeri, Irak menghadapi tantangan serius berupa masalah integrasi nasional, ketegangan antara kelompok Arab dan Kurdi, serta keberadaan berbagai minoritas etnis lainnya yang menghambat pembentukan identitas nasional yang solid. Selain itu, ketegangan antara agama, khususnya antara Sunni dan Syiah, turut mempengaruhi stabilitas politik di dalam negeri tersebut. Lalu, kekuasaan politik dan militer didominasi oleh elit tertentu, terutama kelompok Sunni yang menimbulkan ketidakpuasan luas di kalangan rakyat, militer, dan kelompok minoritas di negara Irak. Lalu, situasi politik yang rapuh itu mendorong untuk meningkatnya nasionalisme Irak. Nah, situasi politik yang rapuh mendorong meningkatnya rasa nasionalisme Irak dan tuntutan untuk benar-benar melepaskan diri dari pengendalian asing. Ketegangan ini mencapai titik penting dengan kudeta militer pada tahun 1936 yang menjadi kudeta militer pertama di dunia Arab modern dan menandai awal keterlibatan militer sebagai aktor utama dalam politik Irak. Nah, pada sejak saat itu, politik Irak ditandai dengan instabilitas dan persaingan antara kelompok sipil militer dan kekuatan asing. Nah, pada masa Perang Dunia Kedua, Irak mengalami konflik internal antara kelompok pro-sekutu dan anti-Inggris yang mencerminkan kuatnya sentimen anti-imperialis. Setelah Inggris berhasil mengembalikan pengaruhnya, Irak berada di bawah pemerintahan yang condong ke barat dan mendukung kebijakan pro-sekutu. Nah, tetapi pasca perang, ketidakpuasan sosial dan politik semakin meningkat, terutama akibat ketimpangan ekonomi, represi politik, dan ketergantungan berkelanjutan pada barat.
Nah, memasuki tahun 1950-an, Irak itu mengalami dinamika politik yang semakin tajam. Penandatanganan Fakta Baghdad memperkuat posisi Irak dalam blok barat, tetapi juga memicu penolakan luas dari kelompok nasionalis kiri dan militer. Nah, pada tahap akhir monarki Irak pada sekitar tahun 1955 sampai dengan 1958, rezim semakin kehilangan legitimasi akibat ketidakmampuan menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan kedaulatan nasional. Lalu, krisis ini mencapai puncaknya pada Revolusi 1998 yang menggulingkan monarki dan mengakhiri kekuasaan Raja Faisal II. Nah, revolusi ini membawa perubahan besar dalam struktur politik Irak, termasuk pembentukan republik di bawah pimpinan Abdul Karim Qasim. Nah, namun masa pasca revolusi juga diwarnai dengan ketegangan internal, termasuk krisis hubungan dengan Republik Persatuan Arab atau yang disebut RPA, pemberontakan Mosul, serta pembantaian di Kirkuk yang mencerminkan konflik ideologis dan etnis. Nah, dalam upaya menjaga stabilitas, Qasim melakukan pengekangan terhadap gerakan komunis, meskipun sebelumnya kelompok ini berperan dalam mendukung revolusi. Nah, secara garis besar, politik di Irak itu dari masa monarki hingga revolusi menunjukkan dinamika yang kompleks antara pengaruh asing, nasionalisme, konflik identitas, dan perang militer yang membentuk fondasi ketidakstabilan politik Irak di periode-periode berikutnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang jalur pelayaran strategis di Timur Tengah. Pada bab ini membahas kalau jalur pelayaran di Timur Tengah itu perannya besar, bukan cuma buat perdagangan tapi juga buat politik internasional. Salah satunya Selat Turki, yaitu Bosporus dan Dardanellia. Selat ini sangat penting karena jadi penghubung Laut Hitam dan Laut Tengah. Jadi negara-negara yang punya kepentingan di Laut Hitam yang sangat bergantung sama jalur ini. Yang awalnya selat ini dikuasai penuh oleh Turki, tapi karena kepentingan ekonomi dan militer. Nah, setelah Perang Dunia I, pengaturan selat ini berubah lewat berbagai perjanjian, sampai akhirnya lewat konferensi Montreux, Turki bisa kembali memegang kendali atas selat tersebut, walaupun tetap ada aturan tertentu yang harus dipatuhi. Selain itu, selat Turki juga membahas terusan Zeus. Terusan ini sangat penting karena menghubungkan Eropa dan Asia. Jadi jalur pelayaran dunia lebih singkat. Sejak awal terusan ini banyak dikuasai pihak asing dan sering menimbulkan konflik politik. Puncaknya terjadi saat Mesir merealisasikan terusan Zeus yang langsung menarik perhatian dunia internasional. Dari sini bisa disimpulkan jalur pelayaran di Timur Tengah itu bukan sekedar soal kapal laut, tapi juga soal kekuasaan dan kepentingan politik global. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan membahas tentang Liga Arab. Pada bab ini membahas Liga Arab sebagai bentuk kerjasama antar negara Arab. Liga Arab dibentuk karena adanya kesamaan bahasa, budaya, dan kepentingan politik, terutama setelah negara-negara Arab mulai lepas dari pengaruh kolonial. Dalam ketentuannya, setiap negara anggota tetap mempertahankan kedaulatannya. Jika Liga Arab bukan negara persatuan, melainkan forum kerja. Kegiatan Liga Arab lebih banyak fokus pada koordinasi politik dan pembahasan di seluruh negara. Sengketa pastinya menjadi masalah utama yang selalu dibahas, tapi efektivitas Liga Arab sering terhambat oleh konflik internal. Salah satunya pemusuhan antara kelompok Hasimiyah dan Mesir. Karena itu, meskipun sering dikaitkan dengan gagasan persatuan Arab, Liga Arab pada hakikatnya lebih berfungsi sebagai kerjasama longgar antar negara. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan bahas tentang negara-negara besar dan Timur Tengah. Nah, pada bab ini membahas peran negara-negara besar dalam politik Timur Tengah. Pertama, ada Britania Raya yang sejak awal punya kepentingan strategis di kawasan ini, terutama karena jalur pelayaran sumber daya dan warisan kekuasaan kolonial. Selanjutnya ada Rusia atau Uni Soviet. Setelah Perang Dunia II, Rusia mulai meningkatkan aktivitasnya di Timur Tengah. Pendekatannya juga berubah, bukan cuma lewat tekanan politik, tapi lewat bantuan ekonomi dan kerjasama perdagangan sebagai taktik baru untuk memperluas pengaruh. Nah, yang terakhir, Amerika Serikat selama Perang Dunia II perannya masih terbatas, tapi selama perang pengaruh Amerika Serikat meningkat. Amerika mulai aktif terlihat dalam urusan Timur Tengah dengan alasan stabilitas kawasan dan kepentingan global.
Selanjutnya, di sini saya akan membahas Israel. Pada bagian ini akan dibahas bagaimana Israel muncul sebagai sebuah negara di kawasan Timur Tengah. Berdirinya Israel tidak bisa dilepaskan dari konflik panjang antara masyarakat Yahudi dan Arab, serta keterlibatan negara-negara besar yang memiliki kepentingan politik di wilayah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gerakan Zionis. Gerakan Zionis muncul sebagai gerakan nasionalisme Yahudi yang bertujuan mendirikan negara Yahudi di Palestina. Gerakan ini mendorong migrasi besar-besaran orang Yahudi ke wilayah Palestina yang kemudian memicu ketegangan dengan penduduk Arab setempat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mandat Inggris dan agen Yahudi. Setelah Perang Dunia I, Palestina berada di bawah mandat Inggris. Inggris memberi ruang bagi agen Yahudi untuk mengatur imigrasi dan kepentingan Yahudi. Namun, kebijakan ini dianggap tidak adil oleh masyarakat Arab dan menjadi sumber konflik berkepanjangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masyarakat Yahudi dan Arab. Masyarakat Yahudi membangun organisasi politik dan ekonomi yang kuat, sementara masyarakat Arab merasa terpinggirkan. Perbedaan kepentingan ini memicu bentrokan sosial dan kekerasan yang semakin sering terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sikap Inggris. Inggris berada dalam posisi sulit karena harus menghadapi tekanan dari Zionis, Arab, Palestina, dan komunitas internasional. Sikap Inggris yang berubah-ubah justru mempengaruhi situasi dan gagal menciptakan stabilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Konferensi London dan Naskah Putih. Konferensi London dan Naskah Putih merupakan upaya Inggris untuk meredam konflik dengan membatasi migrasi Yahudi. Namun, kebijakan ini ditentang keras oleh kaum Yahudi karena dianggap menghambat tujuan mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gencatan senjata masa perang. Berbagai gencatan senjata dilakukan selama konflik, namun sifatnya hanya sementara. Ketegangan tetap berlangsung karena akar masalah belum terselesaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebutuhan politik baru Zionisme. Kaum Zionis menyadari bahwa strategi lama tidak lagi efektif, sehingga mereka mencari pendekatan politik baru, terutama melalui jalur internasional untuk memperoleh legitimasi negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyelidik Inggris Amerika. Komisi ini dibentuk untuk menyelidiki situasi Palestina. Rekomendasinya lebih menguntungkan Yahudi sehingga kembali menimbulkan penolakan dari masyarakat Arab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Palestina di hadapan PBB. Karena gagal menyelesaikan konflik, Inggris menyerahkan masalah Palestina ke PBB. Sejak saat itu, konflik Palestina menjadi isu internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembagian Palestina. PBB memutuskan pembagian Palestina menjadi 2 negara. Kaum Yahudi menerima keputusan ini, sementara Arab menolaknya karena dianggap tidak adil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Perang Arab Yahudi. Penolakan Arab terhadap pembagian wilayah memicu Perang Arab Yahudi. Perang Arab ini berakhir dengan kemenangan Israel dan memperkuat posisinya sebagai negara baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan reaksi internasional. Dunia Barat cenderung mendukung Israel, sementara dunia Arab menentangnya. Konflik ini berdampak besar terhadap politik kawasan Timur Tengah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan situasi dalam negeri Israel. Setelah berdiri, Israel menghadapi masalah internal seperti ekonomi yang belum stabil, konflik politik dalam negeri, serta persoalan minoritas Arab yang tinggal di wilayah Israel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan politik luar negeri Israel. Dalam politik luar negeri Israel, berusaha memperkuat posisinya melalui hubungan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, sekaligus menghadapi penolakan dari negara-negara tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Israel pada tahun 1950-an. Pada tahun 1950-an, Israel semakin aktif dalam politik regional dan internasional. Puncaknya terlihat pada Perang Suez yang memperlihatkan perang Israel dalam konflik global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Israel, Arab, dan Asia Afrika. Israel juga berusaha menjalin hubungan dengan negara-negara Asia Afrika, meskipun sering terkendala solidaritas negara-negara tersebut terhadap Palestina. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan Mesir, daerah Barat dan Timur Laut Merah. Daerah Barat dan Timur Laut Merah memiliki posisi yang sangat strategis, terutama bagi jalur perdagangan dan militer. Mesir menjadi wilayah penting karena menghubungkan Eropa, Asia, dan Afrika.
Hal inilah yang membuat Inggris sangat berkepentingan untuk menguasai Mesir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Mesir atau Republik Persatuan Arab. Mesir merupakan salah satu negara terpenting di dunia Arab. Selain jumlah penduduknya besar, Mesir juga berperan penting dalam politik kawasan Timur Tengah. Sejak awal abad ke-20, Mesir mulai membangun identitas nasionalnya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dominasi Inggris. Inggris mendominasi Mesir terutama untuk mengutamakan terusan Suez. Walaupun Mesir secara formal memiliki pemerintahan sendiri, kekuasaan nyata tetap berada di tangan Inggris, baik dalam bidang militer maupun politik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lahirnya nasionalisme Mesir. Dominasi Inggris memicu lahirnya nasionalisme Mesir. Masyarakat mulai menyadari pentingnya kemerdekaan dan menolak campur tangan asing. Gerakan nasionalisme ini didukung oleh kaum elit, terpelajar, dan rakyat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Mesir tahun 1924 sampai 1936. Pada periode 1924 hingga 1936, Mesir mengalami ketidakstabilan politik. Walaupun sudah memiliki parlemen, Inggris masih sering mencampuri urusan dalam negeri Mesir sehingga pemerintahan tidak berjalan efektif. Selanjutnya, Perjanjian Inggris-Mesir. Perjanjian Inggris-Mesir memberikan pengakuan kedaulatan Mesir, tetapi Inggris masih mempertahankan pasukannya di wilayah strategis. Hal ini membuat rakyat Mesir merasa perjanjian tersebut belum sepenuhnya adil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Mesir selama Perang Dunia II. Selama Perang Dunia II, Mesir dijadikan basis militer Inggris. Keadaan ini membawa dampak besar terhadap ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat, serta memperkuat sentimen anti-Inggris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nasionalisme dan kekacauan dalam negeri. Setelah Perang Dunia II, nasionalisme Mesir semakin kuat, tetapi kondisi dalam negeri justru semakin kacau. Pemerintahan dianggap lemah dan tidak mampu melawan dominasi Inggris secara tegas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masalah revisi perjanjian. Mesir menuntut revisi perjanjian dengan Inggris karena dianggap merugikan. Namun, Inggris menolak tuntutan terbesar sehingga hubungan kedua negara semakin tegang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan terbuka Mesir terhadap Inggris. Ketidakpuasan rakyat mendorong Mesir melakukan tantangan terbuka terhadap Inggris. Aksi massa dan tekanan politik semakin meningkat, menandai melemahnya kontrol Inggris di Mesir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan politik Timur Tengah Mesir. Mesir mulai memainkan peran penting dalam politik Timur Tengah. Negara ini tampil sebagai simbol perlawanan terhadap imperialisme dan berusaha memimpin dunia Arab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan awal revolusi kerusuhan Kairo. Kerusuhan Kairo menjadi puncak dari ketidakpuasan rakyat Mesir. Peristiwa ini menandai awal revolusi dan perubahan besar dan sistem politik Mesir yang akhirnya mengakhiri dominasi Inggris. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan Arab Saudi. Arab Saudi merupakan negara yang berdiri atas dasar kekuasaan negara Saud dengan dukungan Islam sebagai landasan utama negara. Sejak awal, politik Arab Saudi sangat dipengaruhi oleh hubungan antara kekuasaan dan agama. Selanjutnya, kekuasaan dan prestise Ibnu Saud. Ibnu Saud adalah tokoh utama dalam pendirian Arab Saudi. Ia berhasil menyatukan berbagai wilayah di Jazirah Arab dan memperoleh prestise besar sebagai pemimpin politik sekaligus pelindung Islam. Selanjutnya, Ibnu Saud dan dunia Islam. Sebagai penguasa Makkah dan Madinah, Ibnu Saud memiliki pengaruh besar di dunia Islam. Posisi ini memperkuat legitimasi Arab Saudi di mata umat Islam internasional. Selanjutnya, penyelesaian dengan Inggris. Ibnu Saud melakukan penyelesaian politik dengan Inggris untuk memperoleh pengakuan internasional. Hubungan ini bersifat pragmatis dan bertujuan menjaga stabilitas wilayah. Selanjutnya, perang dengan Yaman. Arab Saudi terlibat perang dengan Yaman terkait masalah perbatasan. Konflik ini memperkuat posisi Arab Saudi sebagai negara berdaulat di Jazirah Arab. Selanjutnya, penemuan minyak. Penemuan minyak menjadi titik balik bagi Arab Saudi. Minyak mengubah negara ini dari negara wilayah miskin menjadi negara yang kekuatan ekonomi yang besar. Selanjutnya, Arab Saudi dan Perang Dunia. Selama Perang Dunia, Arab Saudi bersikap relatif netral, tetapi wilayah dan sumber dayanya menjadi perhatian negara-negara besar terutama terkait minyak.
Selanjutnya, persahabatan Saudi-Amerika. Hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat berkembang menjadi persahabatan strategis. Saudi menyediakan minyak, sementara Amerika memberikan perlindungan dan dukungan politik. Selanjutnya, perkembangan dalam negeri 1950-an. Pada tahun 1950-an, Arab Saudi mulai melakukan pembangunan dan modernisasi. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan sosial dan politik di dalam negeri. Selanjutnya, hubungan luar negeri 1950-an. Dalam hubungan luar negeri, Arab Saudi berusaha menjaga peran di Timur Tengah dan tetap berhati-hati dalam konflik Arab-Israel sambil mempertahankan hubungan dengan Barat. Selanjutnya, konvergensi kebijakan Saudi dan Mesir. Pada periode tertentu, kebijakan Arab Saudi dan Mesir menunjukkan kesamaan, terutama dalam isu-isu Arab dan penolakan terhadap imperialisme asing. Selanjutnya, reorientasi kebijakan Saudi 1957. Tahun 1957 menjadi titik reorientasi kebijakan luar negeri Arab Saudi. Negara ini menyesuaikan arah politiknya sesuai perubahan situasi Timur Tengah. Selanjutnya, berkuasanya Pangeran Faisal. Pangeran Faisal tampil sebagai tokoh penting dalam pemerintahan Arab Saudi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berupaya membawa stabilitas politik. Selanjutnya, persaingan dalam negeri 1960 sampai 1961. Pada awal 1960-an, Arab Saudi menghadapi persaingan kekuasaan di dalam negeri. Konflik ini menunjukkan dinamika politik internal kerajaan. Selanjutnya, kesimpulan. Secara keseluruhan, Arab Saudi berkembang menjadi kekuatan penting di Timur Tengah berkat kepemimpinan keluarga Saud, penemuan minyak, dan hubungan strategis dengan negara-negara besar.